wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu, ketemu lagi dengan saya di program Nina Nugroho Solutions di live Instagramnya Nina Nugroho Store. Nah, minggu ini masih seputar fashion nih viewer semua. Jadi kita selama 45 menit sampai 1 jam ke depan akan berkomunikasi, ngobrol santai ya, ngobrol santai dengan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau juga sudah malang melintang belasan tahun nih di dunia fashion viewer semua. Temanya hari ini adalah tentang menjaga eksistensi di era new normal, ditemani oleh seorang narasumber yang tentunya kita semua sudah ketahui ya. Beliau adalah Ibu Tuti Adib. Ibu Tuti Adib akan bersama dengan saya nanti untuk ngobrol-ngobrol santai seputar tema. Nah, viewer semua juga bisa bertanya nih nanti di setengah jam ke belakang, karena 2 pertanyaan terbaik akan diberikan hadiahnya oleh Nina Nugroho Store. Jangan lupa ya, siapkan pertanyaannya seputar tema. Nah, kita coba lihat ya, Ibu Tuti sudah siap belum? Oh ya, hari ini saya menggunakan baju Nina Nugroho Store lagi. Nah, ini bajunya tunik, perpaduan antara warna abu-abu dan warna hitam, warna netral, bisa dipakai ke mana aja, terutama ke kantor. Nah, jangan lupa dicek-cek ya di Nina Nugroho Store. Sambil saya undang Ibu Tutinya. Kira-kira di era new normal ini gimana sih cara guys? Kita tanya-tanya dengan beliau ya. Pasti menarik sekali pembahasan hari ini. Sudah diundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Nina? Alhamdulillah. Ibu pripun, sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Tetap Alhamdulillah. jaga kondisi ya. Iya, tetap sehat, tetap semangat. Wah, Ibu Tuti ini kemana-mana selalu penuh senyum, semangat, kan luar biasa. Contoh bagi yang fashion designer yang baru-baru nih, kalau ketemu orang selalu sumringah, selalu dengan senyumannya, keceriaannya ya Bu ya, luar biasa sekali. Jadi kita kan semangat, ikut semangat. Iya, Gitu. katanya kalau kita kita apa? Kita semangat, kita happy kan ini apa? Nambah panjang umur ya. Jadi Ya, tambah lebih sehat. Sehat luar biasa. dengan ceria ya. Nah, itu dia, sehat dan tetap ceria. Bu, mohon Ya, izin nanti 45 menit sampai 1 jam ke depan kita ngobrol-ngobrol tentang dunia fashion nih, Bu. Gitu. ini. Temanya menjaga eksistensi di era new normal. Seperti itu. Ibu, gimana kegiatannya akhir-akhir ini? Sibuk kah? Ya, tetap harus menjaga kondisi, tetap kita dalam kondisi. Ya, ini saya ada di kantor loh, Mbak. Ini saya. Oh, luar biasa. Saya masih WFH, Bu. Belum boleh Iya. masuk. Kebetulan kalau di Solo, ini kan saya lagi ada di Solo, jadi mungkin Hmm, beda ya kondisi yang iya. di Jakarta. Kebetulan saya ada di ini di apa di rumah produksi sekarang. Luar biasa. Semuanya yang masih terus produksi ya, Bu ya? Tetap walaupun memang kuantitinya agak kita kurangi, tetapi kita tetap menjalankan roda perekonomian ini tetap jalan. Oke. Selain ngurus produksi, sibuk apa lagi nih, Bu, sekarang? Ya, karena sekarang kan sekolah di rumah ya, Mbak. Jadi otomatis kegiatannya juga menjadi guru yang baik buat anak. Jadi mengganti posisi. Apalagi ini sekarang kan sudah mulai nggak sekolah kan, jadi di rumah. Jadi sebelum berangkat ke kantor, saya juga harus menyiapkan apa yang saya lakukan untuk anak saya. Kebetulan anak saya masih usianya masih 6 tahun, masih kelas 1 SD. Sekarang masuk Hmm, nah, nah ngajinya pinter kegiatannya banget kalau ngelihat ini. Ngajinya pinter banget kalau ngelihat Insta story-nya Ibu gitu kan, video-videonya. Masya Allah. Mudah-mudahan anak saya juga saleh ya, Bu. Amin. kami Oke. Mbak Nina juga kan, alhamdulillah kumpul dengan keluarga nih di rumah, Mbak Nina.
Iya di rumah Bu, saya sama di ruang kerja, tapi di rumah ruang kerja suami Bu, saya di rumah nggak punya ruang kerja, disulap jadi ruang belajar soalnya, gitu. Oke. Mm-mm. Bu, ini kan dari mulai akhir Februari udah mulai pandemi, kemudian sampai sekarang nih kan udah mau udah akhir Juni masuk ke bulan Juli, itu masih belum ada titik terangnya kira-kira sampai kapan ini semua berakhir gitu kan Bu ya. Nah, kemudian ada digadang-gadangkan juga oleh pemerintah bahwa sebentar lagi akan masuk nih ke era new normal gitu kan. New normal tentunya diaplikasikan ke profesi masing-masing gitu Bu. Kalau misalnya Ibu gitu sebagai seorang fashion designer yang sudah belasan tahun berkarya di Indonesia, kemudian juga ada online store, ada offline store gitu, kegiatannya juga komunitas banyak dan segala rupanya gitu dengan kesibukannya Ibu. Persiapan untuk memasuki era new normalnya pripun Ibu? Iya, sebelum kita masuk ke masalah new normal ya, memang kita dihadapkan sekarang pada kondisi di mana kita mendadak gitu, Yeah. tiba-tiba kehidupan kita jadi berubah. Hmm. Sesuatu yang tidak normal harus menjadi normal, harus kita lakukan. Yang tadinya nggak ketemu orang tuh nggak normal, sekarang harus menjadi normal tidak ketemu orang, tidak bersama Yeah. dan menjadi normal untuk tidak berinteraksi, jaga jarak dan semuanya. Memang Februari akhir ya, itu mulai kemudian masuk di awal Maret itu benar-benar seperti membalikkan tangan. Kehidupan kita itu tiba-tiba harus berubah total dari kebiasaan kita. Akhirnya itu berpengaruh kepada pola pikir dan pola perilaku kita menghadapi itu semua. Ya akhirnya imbas juga kepada unit usaha yang kita geluti. Itu sudah pasti. Saya mengalami juga masa-masa termasuk agak panik juga waktu itu. Waduh ngeri tiba-tiba sakit, nggak belum ada obatnya kan kita kebayang ya dalam kondisi penyakit itu tidak diketahui. Kita nggak tahu Hmm. siapa yang sakit, siapa yang sehat. Sehingga memang masa-masa itu mungkin semua mengalami satu titik yang sama. Pertama itu pasti panik. Aduh, gimana ini kok begini? Jadi udah berangkat kantor sudah ketakutan, kemana-mana ketakutan. Itu masa itu juga mengalami. Nah, tapi kemudian setelah itu kita tahu, oh ini kondisinya menjadi seperti ini. Di mana kita harus menormalkan diri kita dalam kehidupan yang tidak normal. Nah, akhirnya itu juga saya sampaikan kepada tim saya. Akhirnya ya sudah, tahapan-tahapan yang kami lakukan waktu itu memang kemudian drastis juga, konsumen tidak datang ke toko, tidak berani. Waktu itu saya ngalami 1 minggu betul-betul tidak ada customer yang datang ke butik di Jakarta. Benar-benar tidak ada yang datang. Nah, itu akhirnya jadi berpikir ini apa yang kita lakukan semuanya. Nah, tahapan-tahapannya ya kalau dari terutama adalah di unit industri kita di internal. Bagaimana tetap stabil. Kalau bisa jangan sampai PHK. Itu yang dalam pikiran pertama saya waktu itu. Tapi bagaimana tetap berjalan usaha ini? Ya, langkah yang paling gampang saya lakukan adalah kita harus menata diri dari sisi bisnis kita, sesuatu yang tidak perlu kita lakukan, kita mereschedule kembali bisnis kita yang tadinya, apalagi itu kan mau lebaran ya, pasti sekian bulan sebelumnya kita udah prepare dengan budaya lebaran yang tidak ada COVID kan. Tiba-tiba Ramadan. Nah sekarang Ramadannya itu Ramadan di tengah-tengah pandemi, pasti sudah sangat berbeda. Nah itu yang awal, pertama saya melakukan tahapan-tahapan penyesuaian diri, menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Dan alhamdulillah sekarang kami toko sudah buka. Kalau di Solo sih tetap terus buka dengan menjalankan aturan-aturan prosedur COVID. Jadi dimulai dari tim kami sendiri gitu. Jadi pakai masker, cuci tangan, kita siapin termogan. Jadi urut semuanya kita buat orang masuk ke butik itu udah tatarannya udah kita seperti itu. Dan di internalnya juga akhirnya kita melakukan hal sama kepada pegawai yang mau masuk harus di stem dulu, harus mereka cuci pakai sabun, alas kaki dilepas dan semuanya. Jadi kita tak ulang semuanya. Seperti itu, Mbak. Iya, betul, Bu.
Tadi menarik sekali, berarti di awal masa penyesuaian pandemik COVID-19 itu dimulai dari internal sendiri dulu ya Bu, untuk menyesuaikan diri gitu kan terhadap uh, kondisi yang baru gitu ya Bu ya. Nah ini mungkin juga bisa, jangan lupa di bold line nih para viewer semua, bahwa menyesuaikan diri di kondisi yang baru ini juga sangat penting, apalagi di sebuah bisnis ya Bu. Kalau kita nggak menyesuaikan diri, terus juga nggak, tadi Ibu mereschedule semuanya gitu ya Bu ya, ada kata-kata itu juga, berarti apa Betul. yang perlu dilakukan, yang nggak perlu sekarang nanti ditunda dulu gitu ya Bu ya, karena itu juga urusannya nanti ke cash flow kan Bu ya. Kita juga Iya, betul. Masya Allah harus mempersiapkan nanti ke depan-depannya itu bagaimana, karena kita nggak tahu kondisi ini sampai kapan ya Bu. Iya, Ya, berarti sekarang store udah menerima pelanggan Bu ya? sebetulnya kalau untuk kami, kalau yang di Solo sama sekali kita tidak tutup. Kita tidak Oke. tutup, tapi kita mereschedule eh, apa namanya internal kita di antaranya satu. Dulu kalau butik itu buka dari jam 8 sampai jam 9 nih yang di Solo ya, 9 Iya. malam. Sekarang tidak, cuma jam 6 sore. Hmm. Sedangkan kalau yang di Jakarta, yang di FX Sudirman, bukanya kan dari jam 11 sampai dengan jam 8, ya 11 sampai dengan jam 8 malam yang di butik di FX. Kalau di FX tempat kita tutup 3 bulan sesuai dengan apa anjuran pemerintah kan, mau kan tutup semua itu sampai 3 bulan. Nah itu apa yang kita lakukan? Jadi tim kami supaya tetap berinteraksi dengan customer, kita melakukan tindak apa penjualan secara online gitu. Jadi Hmm. SDG tetap melakukan penjualan secara online yang di Jakarta. Jadi kita pendekatannya seperti itu. Hmm. Iya. Seperti itu Berarti Mbak kalau Desi. ya online-nya sendiri sudah dimulai dari sebelum masa pandemik ya Bu, hanya pas saat masa pandemik ini lebih fokus ke online begitu ya Bu? Oh iya, iya, udah pasti. Jadi kita online itu sebetulnya sudah jalan udah sejak dulu ya, online dengan beberapa media sosial yang kita miliki maupun dengan apa namanya marketplace yang ada. Tapi dalam kondisi pandemi ini kan semua terkondisikan serba online. Nah, Betul. serba online inilah akhirnya menjadikan kita juga bisa dibilang 90% jadi ke online gitu. Sampai Betul, betul. sekarang kan apa budaya customer untuk datang ke butik juga masih sangat rendah. Jadi kita pendekatan, nah ini terpenting buat kita. Alhamdulillah saya memiliki database dari pelanggan. Nah itulah kami pendekatannya dengan menggunakan database tersebut. Sehingga walaupun misalnya toko tutup, pelanggan merasa seperti toko kita tidak tutup. Tapi Hmm. malah justru merasa semakin lebih dekat. Karena kita menyodorkan, kita menawarkan. Itu activity kita lebih 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 kuat ke sana. Seperti itu. Iya, 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 betul. Saya juga pernah Bu dapat WhatsApp-nya, barangkali Ibu mau mengevaluasi, mau mengevaluasi apa benar apa enggak ini di WA apa enggak ini ya para customernya. Waktu itu saya pernah beli kerudung untuk ibu saya Bu di store-nya di FX. Jadi ada database-nya. Terus kemarin di WA memang pendekatan yang kalau misalnya nggak kayak gitu ya sulit ya Bu, kita memang harus berubah ya Bu untuk apa namanya mendekatkan diri kepada customer itu gitu, karena kondisi sekarang. Nah, pertanyaan sedikit mungkin Bu, yang tadinya fokus di online store kemudian berubah fokusnya menjadi ke tadinya fokus ke offline store kemudian berubah fokusnya menjadi ke online store gitu Bu, ada kesulitan tersendiri nggak Bu? Sebetulnya saya di online itu tidak tidak saja baru sekarang, Mbak. Sudah Ya, dari ya, awal online. Cuman perubahan yang memindahkan porsi online-nya lebih banyak. ya, Nah, betul. sementara kita memiliki pelanggan itu tidak semuanya pelanggan itu apa ya Online terbiasa minded. dengan ya tidak Ya. terbiasa dengan tidak terbiasa dengan online. Apalagi kalau untuk Bilkis mungkin ada beberapa baju untuk usia-usia tertentu, usia-usia matang yang tidak terlalu tertarik untuk belanja melalui online. Nah, inilah yang kemudian pendekatan online kita itu berbeda gitu. Hmm. Jadi seolah-olah seperti tidak online gitu kan. Jadi Iya. kita seperti memindahkan toko kita yang tadi customer kita itu datang, kitanya datang tapi melalui media gitu. Melalui Hmm. media apa komunikasi seperti itu. Iya, Jadi betul. komunikasinya beda.
Nah, ini baru ngobrol sebentar, tapi udah banyak banget yang bisa dipelajari. Viewers di rumah jangan lupa apa-apa hal-hal yang penting nih, karena memang kita ngobrol bukan dengan narasumber sembarangan ya Bu ya. Ibu Tuti itu kan fashion designer udah berapa belas tahun Bu? Alhamdulillah tahun 2020 ini 20 tahun Tutiadi berkarya. Masya Allah, udah 20 tahun. Selamat Bu, mudah-mudahan selalu terus sampai kapanpun. Kemudian Ibu Tuti ini juga seorang penasehat di Indonesia Modus Fashion Designer, Ibu. Kemudian juga komite tetap pemerintah Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia. Kemudian juga atau APPMI, terus penasehat juga di APPMI, Ibu. Terus juga Badan Pengurus Daerah DKI dan Jawa Tengah. Belum lagi deretan banyak komunitas, kegiatannya. Wah, pokoknya aktif sekali Ibu Tuti ini tuh kan. Jadi coba, Ibu ada yang mau ditambahkan lagi kira-kira apa lagi nih yang kegiatannya? Ya kegiatannya sama kayak Mbak Nina lah. Aduh, saya mau di rumah aja. Ya, kita tetap ada komunitas karena komunitas Iya. itu setidaknya komunitas pengajian, kelompok pengajian, kemudian kelompok kegiatan sosial kita ada, yaitu juga dalam rangka juga kita bersilaturahmi, tetap ada aktivitas kegiatan selain juga kegiatan bisnis ataupun asosiasi-asosiasi yang berhubungan dengan bidang kerja kita ya. Iya. Nah, itulah viewer semua sudah 20 tahun dan juga Ibu Tuti ini kan ada tergabung di dalam asosiasi atau komunitas yang memang insya Allah terdepan di Indonesia. Berarti ilmunya luar biasa. Saya juga pengen banyak belajar dengan beliau. Jadi terus stay tune sampai dengan jam 5 sore. Jangan lupa siapkan dua pertanyaan. Siapkan pertanyaan seputar tema karena nanti dua pertanyaan terbaik akan diberikan hadiahnya. Gitu Bu. Kita siap-siap nanti untuk menjawab pertanyaan customer nih Bu. Sambil berjalan mungkin sudah ada yang bertanya atau kita kumpulkan dulu supaya banyak. Kemudian lanjut lagi Bu, pelanggan oke-oke aja ya Bu yang datang ke toko gitu, baik di FX Sudirman maupun di Solo mengikuti protokol kesehatannya, tidak keberatan ya mereka ya. Udah kalanya kan ada apa sih ini kok diukur-ukur, aku nyampe ke sini ditembak pakai termometer, terus nanti datang lagi ada yang ketinggalan, tembak termometer lagi, cuci tangan apa segala macam. Itu nggak ada yang komplain ya Bu, semuanya oke-oke semua ya Bu? Alhamdulillah mereka justru merasa nyaman, Nah, merasa aman jika kita justru ada prosedur seperti itu, prosedur pelayanan seperti itu. Ketika kita pakai masker, kami pakai face shield, itu kan buat mereka merasa aman bahwa terjaga kan, gitu. betul. Terus pakai termogan juga kan tidak ribet-ribet banget kan, cuma tinggal ditekan aja, jadi malah mereka merasa nyaman, Mbak. Iya, alhamdulillah. Berarti positif semua tuh Bu mikirnya. Soalnya ada beberapa ngobrol dengan teman-teman yang punya offline store juga. Aduh, begini amat gitu pada ada yang ada yang marah-marah gitu pelanggannya. Ya Allah, ya alhamdulillah. Orang baik pelanggannya baik ya Bu. Amin. Semua pelanggan begitu. Kemudian sekian lama berada di dunia fashion, banyak ya Bu, banyak atau ada nih, ada pengalaman jatuh bangun pasti ya. Kemudian adakah pengalaman yang paling dalam dirasakan, yang mungkin sempat membuat ragu gitu kan, apakah tetap ada di dunia ini, di dunia fashion maksudnya, atau udah aku ganti profesi aja atau mau apa gitu kan, yang udah meninggalkan dunia fashion gitu. Kira-kira pengalaman apa yang paling dalam yang sempat dirasakan Bu waktu itu? Oke, berbicara ketika kita menerjuni satu usaha, pasti mengalami yang namanya up and down. Saya pun juga. Tetapi ketika kemudian yang sangat gitu ya, ya alhamdulillah menurut saya tidak mengalami hal itu. Nah, kalau menilik dari hal ini, kenapa? Nah, ini mungkin di sini beberapa orang mungkin
ketika dia menerjuni unit usaha yang mereka terjuni, tiba-tiba pada satu titik, saya lanjutkan nggak ya, atau mundur dan sebagainya. Mungkin diawali unit usaha itu bukan karena passionnya, Nah, mungkin tidak diawali unit usaha itu karena dia suka, gitu loh. Nah, kalau unit usaha itu atau kegiatan tersebut di kita kita jalankan dikarenakan kita suka dan kemudian itu bakat, talenta, maka segala hambatan tidak akan dilihat sebagai hambatan, tapi sebagai tantangan. tangan. Tuh. Ketika ada sesuatu yang di hadapan kita, sesuatu yang tidak berjalan seperti yang kita harapkan, itu semangat untuk apa? Untuk memperbaiki diri pasti akan lebih besar, bukan untuk turun, karena dia mensukai, mencintai. Jadi ini penting. Jika kita usaha, sebaiknya terjunlah di unit usaha atau kegiatan yang memang benar-benar kita sukai, dan itu merupakan apalagi itu merupakan suatu bakat. Nah, Allah itu sebetulnya kan telah memberikan bekal hidup kepada semua makhluk hidup ya, yang namanya talenta. Nah, tergantung talenta ini kita harus mampu menggalinya. Nah, itu dari masing-masing pribadi. Saya rasa gitu, Mbak. Iya, iya betul Bu. Tadi kalau misalnya nggak dari passion, emang gampang banget berbelok ya Bu. Kalau misalnya kita memang memilih unit usaha atau profesi yang kita tekuni adalah sesuatu yang berawal dari ketertarikan kita, apalagi ada bakat di situ gitu kan, wah pasti luar biasa sekali menjalaninya. Bahkan tadi ada yang menarik juga, masalah yang datang bukan menjadi masalah, tapi itu merupakan tantangan untuk lebih memperbaiki diri. Wah, dapat quote baru saya. Mantap. Ini lagi banyak ya unit usaha baru yang muncul gitu kan. Iya. Tiba-tiba apa usaha yang lagi ngetren lah misalnya. Nah, ini hati-hati. Terkadang kita itu tertarik karena ngetrennya, kemudian tertarik karena hasilnya udah bagus, tapi tidak melihat diri kita itu sebetulnya ada di passion tersebut atau tidak. Nah, biasanya seperti itu persentase terbesar masih akan berhenti di tengah jalan. Karena ya itu tadi, peannya itu tidak ada, tapi hanya akan mengikuti aja. Nah, ketika dihadapkan satu masalah, akan lebih banyak untuk kemudian semangat untuk memperbaikinya akan tidak begitu kuat dengan kita suka pasti. Gitu. Iya. Wah, luar biasa sekali. Ibu sudah ada pertanyaan Bu, sambil menjawab Ibu. Ibu monggo kalau misalnya mau say hello sama yang nonton, viewers semua, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya, viewernya Mbak Nina ini dan semua ya Tuti Adi juga. Terima kasih kita bisa bersilaturahmi. Terima kasih nih Mbak Nina yang udah beri kesempatan buat saya bersilaturahmi dengan semua viewer yang sudah bergabung di sini. Matur nuwun, alhamdulillah. Salam kenal, Nadif. Sudah terkenal Bu. Sambil promo kan. Kata mampir di outletnya di outletnya Tuti Adib di FI Sudirman di lantai 3. Tapi kalau di Solo saya ada di Perintis Kemerdekaan. Gitu Mbak. Ya. Iya, jangan lupa yang di FX sudah buka, itu koleksinya juga keren-keren banget nih. Bu, ada pertanyaan dari Hani Hari Syuftika. Pertanyaannya adalah menjaga eksistensi di era new normal tentu bukan barang mudah bagi kita semua, terutama sebagai guru dan orang tua. Kebetulan saya guru SMA. Bagaimana agar selalu berpikir positif dan tidak panik dengan new normal katanya Bu. Mungkin tadi terpantik oleh pernyataan yang penting nggak panik gitu kali. Jadi ini mau mengaplikasikan ke profesinya Mbak Hani Harisyuftika nih sebagai guru, gimana supaya nggak panik di era new normal katanya Bu. Monggo Bu. Bicara nggak panik, sebetulnya mungkin mayoritas awal-awal ini sangat wajar, sangat wajar. Ketika awal-awal tiba-tiba kita tuh kayak dihentakkan dengan berita yang berat dan
heboh gitu kan, dan itu memang benar-benar di depan mata kita adalah pandemi COVID-19 yang belum ada obatnya. Sudah pastilah semua panik, saya pun juga mengalami kepanikan sebenarnya di awal-awal. Nah, tapi panik ini kemudian saya berpikir, saya panik tidak akan menyelesaikan masalah. Karena ketika Iya. panik, kita tuh tidak bisa berpikir jernih sebenarnya. Yang ada hanya takut, terus akhirnya itu apa parno, sedikit takut ke sana ini dan sebagainya. Nah, dari situlah kemudian saya panik percuma. Akhirnya saya berpikir, wah saya harus merubah diri saya dari yang panik ini, kemudian harus bisa menerima kenyataan tidak normal ini, kehidupan tidak normal di tengah-tengah hidup, di tengah-tengah lingkungan saya. Yang saya harus menyesuaikan. Nah, kuncinya di situ. Saya menyesuaikan. Jadi ketika itu saya harus menyesuaikan untuk unit usaha saya. Bagaimana anak-anak buah saya kemudian tetap bekerja, karena kita di Solo ya, tetap bekerja tapi tetap aman, hati-hati. Jadi mengedukasi mereka untuk itu, pertama saya mengedukasi. Ini di tengah-tengah kita ada pandemi, ya kan? Dan ada wabah begini dan belum ada obatnya. Nah, langkah yang kita lakukan ya itu, yang jelas harus kita lakukan benar-benar kita mendisiplinkan diri. Di rumah pun juga sama, saya melakukan disiplin diri terhadap keluarga saya, anak-anak saya, pegawai juga yang ikut, ya itu yang kami terapkan. Dan artinya apa? Menerima satu kenyataan, dan pada titik itu kemudian kepanikan itu hilang ketika saya begini. Tidak ada satu kejadian, uh, semua itu atas kehendak Allah. Satu keadaan ini semua adalah atas kehendak Allah. Dan Allah Maha memampukan kita untuk melalui ujian ataupun musibah ini. Nah, makanya dari situlah kemudian satu keyakinan bahwa ya pasti Allah memampukan kita. Ya, yang penting apa ya, kita memang harus merubah diri kita, merubah kebiasaan kita. Itu yang kemudian saya lakukan. Nah, pertama di perusahaan saya dulu, aturan-aturan yang telah pemerintah tetapkan itu saya ikutin, gitu. Dan setiap hari kami itu selalu briefing doa, dan di doa tapi dengan jarak ya. Jadi jaga jarak tetap, jaga jarak 1,5 meter malah. Semua pakai masker juga. Semua pakai masker, jaga jarak 1,5 meter, dan di situ kita berdoa, selalu berdoa minta dihindarkan dari COVID, dan juga selalu saya ingatkan, tetap semangat, tetap mereka harus menjaga keluarga, tapi kita harus sama-sama. Jadi intinya adalah kembali bahwa kita harus yakin bahwa kita mampu melewati wabah ini dengan doa dan ikhtiar. Seperti itu. Masya Allah. Mbak Hani Haryustika, semoga terjawab ya Mbak. Jadi segala yang setiap keadaan yang dilalui adalah yang digariskan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala ya Bu. Kita tinggal menerima, kemudian juga mengedukasi, mencari tahu keadaan ini seperti apa supaya kita bisa melaluinya dengan berpikir positif gitu ya Bu. Ya mungkin ya. Gitu. Kemudian ada pertanyaan, kepencet sebentar. Kemudian ada pertanyaan dari Tresna 2709. Mbak Tuti, bagaimana mendesain ulang bisnisnya begitu memasuki era new normal? Oke. Iya. Begini, saya mendesain ulang atau mereschedule semuanya waktu itu memang berat ya, buat apalagi itu di tengah-tengah atau di tahapan sudah kita memasuk Ramadan. Pasti semua pelaku industri telah mempersiapkan produknya, ya kan? Itu untuk Ramadan itu pasti sekian kali lipat dong. Biasanya kan kalau busana ini kan panennya itu kan pas Ramadan. Lah, itu benar-benar gak keluar ini barang ini. Strategi apa yang saya lakukan waktu itu? Pertama, ya sudah, suka tidak suka. Kalau itu saya keluarkan, saya paksakan keluar saat ini, itu malah menjadi barang lama. Nggak bisa. Ya akhirnya, ya sudah saya simpan. Saya hanya keluarkan, ya sekiranya cukup untuk bisa saya keluarkan di kondisi pandemi ini yang memang bisa terserap oleh pasar. Karena kalau kita pasangan keluar, jadi barang lama, malah nanti kita sulit untuk menjual. Itu satu. Yang kedua, saya melakukan
restrukturisasi di unit usaha saya dari sisi mulai dari jam kerja, terutama yang butik. Yang tadi saya bilang, biasanya 2 shift menjadi 1 shift. Kedua adalah hemat, mengefisiensi seluruh biaya produksi, tapi dengan tidak PHK, jangan gitu. Jadi saya selalu menempatkan seandainya saya sebagai seorang karyawan, saya butuh hidup juga kan gitu kan. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya biaya-biaya yang berhubungan misalnya listrik. Ya, kita mengefisiensikan di situ. Listrik yang tidak perlu hidup, tidak perlu hidup. Ruangan-ruangan yang bisa kita efektifkan, ruangannya yang tadinya mungkin memiliki ruangan masing-masing, kita coba mengefektifkan ruangan-ruangan hingga kita bisa efisien. Nah, lumayan, ya listrik biasa AC bisa berkurang 1 ruangan, yang tadinya 2 ruangan jadi 1 ruangan karena kita efektifkan seperti itu. Kemudian beberapa unit usaha mungkin sedikit pekerjaan karena kayak begini pengantin gitu kan mulai sedikit jadi ya baju pengantin kan motif-motif tidak ini ya sudah pegawai kita rubah, dia harus mengerjakan sesuatu yang bisa kita lakukan yang terjual, misalnya bikin masker. Jadi merubah ya tadinya kita tidak melakukan itu, akhirnya ya saya harus membuat bisnis baru yang tetap dalam dunia fashion, apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Dan justru itu salah satu pendapatan yang luar biasa saat ini sampai dengan sekarang, pemesanan masker cukup besar sekali. Kemudian perubahan-perubahan yang lainnya adalah saya tidak melakukan promosi yang mengeluarkan biaya. Jadi promosi yang mengeluarkan biaya itu tidak salah. Ya sudah melakukan promosi dengan apa yang bisa kita lakukan. Seperti itu. Seperti itu Mbak Ena. Di antaranya tapi pendekatan kita kepada customer karena kondisi seperti ini kalau kita itu tidak kuat di marketingnya, tidak kuat di pemasarannya, bahaya. Dan disitulah terus kemudian kita membuat program-program supaya barang kita bisa diterima oleh pasar. Seperti itu. Programnya apa aja tuh Bu yang diberikan? Berarti ini sudah mulai masuk ke online ya Bu ya? Atau masih offline programnya? Ya online, offline karena kan toko ada beberapa yang masih buka ya Mbak ya. Online, offline. Jadi gini misalnya program diskon, kemudian program gift, program ya beberapa program yang menarik, yang harapan kita itu menarik untuk pelanggan untuk kemudian mereka beli produk kita. Dan ini penting. Saya termasuk ketika pandemi ini alhamdulillah bisa dibilang terselamatkan gitu ya. Itu adalah apa? Pesanan-pesanan untuk Ramadan yang telah diterima ketika sebelum pandemi. Jadi berarti apa? Kedepannya ketika kita besok Ramadan itu membuka pesanan itu jauh bulan. Jadi ketika itu satu strategi juga. Jadi ketika kemarin ada pandemi, tetap pesanan tetap jalan gitu. Ya alhamdulillah baju itulah yang kemudian kita selesaikan semuanya. Karena memang pasti pemasukan ketika menjual yang di offline di toko pasti ada pengeluaran. Karena orang kan takut. Iya betul. Dari kiat-kiat tadi yang diberikan oleh Bu Tuti banyak sekali nih yang bisa diambil nih. Saya pribadi juga banyak belajar, Masya Allah. Apalagi di bagian yang kalau viewers ada yang bingung. Ini si karyawan tuh sebenarnya di masa pandemik ini udah nggak terlalu produktif gitu pekerjaannya. Mungkin bisa dilakukan seperti yang tadi Bu Tuti lakukan ya, memindahkan pekerjaannya dari yang sebelumnya tugasnya apa, tapi juga masih di dalam kapasitas kemampuannya ya Bu ya, supaya bisa terus berlanjut. Tuh, itu juga keren sekali para viewer semua, monggo dicoba. Jadi PHK itu nanti dulu deh gitu. Kalau misalnya masih bisa diberdayakan karyawan, masih bisa punya kemampuan apa, monggo disalurkan gitu ya Bu ya. Kasihan kalau misalnya PHK. Iya. Jangan sampai. Jangan sampai. Jadi kita tetap mempertahankan dan kekuatannya itu tadi efisien dan diefektifkan usaha-usaha kita. Dan kemudian tetap pendekatan kita kepada mungkin sebetulnya pelanggan itu masih membutuhkan produk kita. Apalagi kalau mereka itu pelanggan. Kalau pelanggan itu pasti ketika mencari baju
pelanggannya Nina Nugroho pasti cari baju juga akan ke Nina Nugroho Store gitu kan. Cuma ketika mereka takut datang ke butik, ya kita kan yang harus yang bikin kan. Lebih seperti itu. Iya, betul. Ini ada pertanyaan Bu dari Mas Artika. Setahu saya Ibu Tuti pernah merancang baju untuk Ibu Presiden kita, katanya. Pengalamannya bagaimana Bu? Bisa dipanggil Ibu Presiden? Pasti bangga sekali ya, katanya. Wah, luar biasa. Mbak tadi yang tanya, Kenapa Bu? Mbak siapa tadi yang tanya? Mas Artika Bu. Dari Mas Sartika. Oke. Artika pertanyaannya, Gi. Ya Alhamdulillah, saya sebetulnya sudah mengenal Ibu Iriana itu jauh sebelum beliau menjadi istri wali kota. Kebetulan beliau sudah menjadi pelanggan saya sejak awal dulu. Hmm. Menjadi istri wali kota itu sudah jadi pelanggan saya dan sudah menjadi sahabat baik saya sampai dekat sekarang. Ceritanya seperti itu. Hmm. Jadi ya ketika ada pesanan baju untuk pengantin, ya Alhamdulillah untuk ikut membantu menyiapkan semuanya. Gitu Mbak Tika. Iya, alhamdulillah. Deg-degan nggak Bu? Udah Ya, enggak ya? Karena alhamdulillah. udah dari sebelum jadi presiden sudah jadi pelanggan ya Bu ya? Ya, sudah jadi apa teman baik, sahabat baik. Luar biasa. Semoga terjawab Mbak Mesartika. Kemudian dari IZ_sub, gimana ya menghilangkan rasa keraguan-raguan jika ingin memulai usaha? Ya Mbak Nina dan Bu Tuti katanya, menghilangkan rasa keraguan-raguan Bu kalau mau mulai usaha. Oke, ragu-ragu. Ragu-ragu itu pasti berawal dari tidak pede. Ya. Ya, nggak pede itu jadi ragu-ragu. Hmm. Nah, jadi siapa yang harus diperbaiki? Ya diri kita sendiri. Jangan membiarkan kita menjadi pribadi yang apa ya, menjadi yang tidak pede gitu loh. Jangan. Jadi ketika diri kita itu tidak pede, kita harus segera diri kita tuh bilang, saya pasti mampu, saya pasti bisa. Hmm. Gitu. Uh, terus bagaimana untuk menambah keyakinan diri, gitu kan? Ya harus tekun. Apa yang menjadi tidak pede itu di mananya? Apa yang merasa tidak mampu di mananya? Itu yang harus diperdalam ilmunya dari berbagai berbagai Pembelajaran. ya, dari banyak buku atau manapun juga pengalaman. Yang paling bagus pengalaman. Guru terbaik itu adalah pengalaman. Jadi Hmm. ketika gagal itu jangan menjadi apa ya? Menjadi itu kalau menurut saya kegagalan itu awal kesuksesan. Nah, Ya, kegagalan saat dimana kita dihadapkan bahwa kita dikasih tahu bahwa kita tuh belum tahu di situ. Jadi kita malah harus harus memperdalam di situ. Itu malah bagus kalau misalnya kita dihadapkan kadang-kadang ada kegagalan-kegagalan karena itu belum terbaik. betul betul. Itu. Iya, supaya kita bisa belajar lagi ya Bu. Kalau misalnya gagal ya jangan takut. Berarti kan ada ditunjukkan apa yang kurang, ditunjukkan apa yang salah. Dari situ kita bisa Ya. belajar lagi. Ya kalau nggak ada kegagalan, sukses terus, aduh nggak ada yang bisa dipelajari. Kemudian dari BTF Mall, halo Tante Tuti dan Ibu Nina, dua cantik, Masya Allah, Masya Allah. Ada pertanyaannya, beliau bertanya, saya baru bikin Instagram BTF Mall dengan isi jualannya campur-campur. Jualan seluruh titipan dagangan keluarga saya. Adakah tips untuk manajemen akun Instagram? Wah, dari BTF Mall pertanyaannya. Jadi jualannya BTS campur-campur katanya Bu, titipan dari keluarga. Ada tips nggak untuk manajemen akun Instagram? Mungkin ini sih ke ini ya Bu ya, ke teknis marketing Instagram. Mungkin ada tips dari Ibu untuk BTF Mall? Iya, BTS mau. Sebetulnya ketika kita berbisnis, sebetulnya bisnis itu harus fokus. Hmm. Target pasarnya itu siapa? Utamanya itu dulu, Ya. target pasarnya. Tetapi ketika itu tadi bicara campur-campur, campur-campurnya apa? Kalau campur-campurnya itu masih dalam kerangka target pasar yang sama, akan banyak.
yang akan melihat, akan masuk. Tetapi kalau campurnya itu nggak banyak, tapi Sorry. target pasar mas, bingung malah nanti. Jadi urutan pertama adalah target pasarnya dulu. Ya. Siapa, ya? Kalau misalnya nih target pasarnya anak-anak, misalnya gitu ya, campur-campur all about anak-anak silakan. Hmm. Ini menurut saya loh ya. Ya. Iya, Misalnya Bu. target Betul. usia apa, usia matang, usia ibu-ibu atau apa. Nah, itu produknya harus itu. Kan kalau yang sudah usia apa atau usia energi Kerja. usia dinamis kan, usia berapa 15 itu kan nggak mungkin kan Produktif. kita kasih kasih produk-produk yang untuk orang tua kan nggak mungkin gitu kan Iya. dia akan ya walaupun itu masih Iya, mungkin betul. tapi mungkin saya dan sebagainya mungkin bisa jadi kan Gitu. ini BTF akan Mall jauh lebih berarti kembali lagi. Ya. jadi Jadi, gitu. Nah, jadi seperti itu BTF Mall. Semoga terjawab ya. Harus fokus. Kemudian selain fokus juga harus tahu target marketnya tadi untuk siapa. Kemudian ada dari Mbak Leni Nia, Waalaikumsalam Ibu Tuti, Alhamdulillah bisa kenal lebih dekat, kata Mbak Leni Nia. Tuh, say hello untuk Bu Tuti dari Mbak Leni Nia. salam kenal juga Mbak Leni. Ini Mbak Leni dari mana? Tinggalnya di Mbak, mana ya? Mbak Leni Nia, di mana tinggalnya Mbak Leni? Komen lagi ayo Mbak Leni, monggo. Kemudian apa dari Nisa Kusuma 57, Ibu Tuti punya brand kolaborasi ya kalau tidak salah. Bisa diperkenalkankah Bu brand kolaborasinya katanya? Ada brand kolaborasi tidak Bu? Monggo bisa diperkenalkan kah? Saat ini saya belum ada brand yang Hmm. kolaborasi. Tapi Hmm. beberapa brand sudah saya luncurkan. Di antaranya brand yang pertama kali keluar adalah Bilkis by Tuti Adib. Dan itulah yang berusia ya. Kemudian saya ada brand Gaya Indonesia Scarf by Tuti Adib itu mengkhususkan semua produk scarf dengan motif-motif Nusantara. Jadi Hmm. satu-satunya kerudung Indonesia yang benar-benar fokus di motif-motif Nusantara. Itu adalah di Gaya Indonesia Scarf. Ya, ini jadi promosi. Sekalian menjawab pertanyaannya underscore sub Bu Tuti brand atau nama produknya apa, tokonya di mana katanya monggo. Oke. Kalau nama brandnya itu tadi Bilkis by Tuti Adib, Gaya Indonesia Scarf by Tuti Adib, kemudian ada Hejaz by Tuti Adib, kemudian ada Krokus by Tuti Adib. Tetapi memang yang paling banyak adalah Bilkis by Tuti Adib sama G Scarf atau Gaya Indonesia Scarf by Tuti Adib. Dan ini yang baru aja karena dan ini terluncur di wabah pandemi ini ya, di pandemi COVID ini ya, itu adalah G-Mesh, yaitu Gaya Indonesia Mesh. Jadi masker dengan motif-motif Nusantara. Nah, butiknya ada di FX Sudirman, lantai 3, dan kalau di Solo di Perintis Kemerdekaan. Itu. Dan kalau di Makassar ada Makassar di butik Adrevi, kalau di Surabaya di ini TP, Tunjungan Tunjukkan Plaza. peserta, Ibu. Silahkan Iza underscore sub jika ingin berkunjung ke butiknya Bu Tut itu tersebar di 4 kota di Indonesia, Solo, Jakarta, Makassar, Surabaya. Sudah ada di mana-mana. Kalau di Keren. Makassar butiknya Adrevi, Mbak. Jadi kita cuma Iya, menaruh barang. iya, berkolaborasi dengan beberapa desainer lain juga ya, Mbak, di Adrevi bersama-sama. Ya. Oke. Kemudian dari Nida Milatina, Bu, apakah Ibu pernah mengalami berusaha dijatuhkan, wow, atau tidak disukai oleh orang lain? Kalau iya, bagaimana menanggapinya? Pertanyaan dari Mbak Nida Milatina. Nah, saya tidak tahu Mbak. Mbak saya Mbak Linda. Nida Milatina, Bu.
Mbak Nida Milatina. Oke. Iya. Saya termasuk orang yang tidak mau menghabiskan waktu saya untuk eh, apa Mbak namanya ya, Oke. memikirkan hal itu. Ya. Karena setiap orang itu pasti ada sisi orang suka atau tidak Hmm. suka mungkin ya. Hmm. Tetapi Hmm. saya lebih berpikir positif, semua suka sama saya. Terus mau menjatuhkan atau dijatuhkan, saya tidak tahu. Hmm. Karena ya itu tadi, saya tidak mau memikir ke sana. Yang Ya. terpenting bagi saya tetap akan bekerja secara profesional ketika unit usaha kita misalnya menghadapi satu kendala atau satu permasalahan, itu sudah kita fokus untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Tanpa harus mencari-cari, wah ini gara-gara si A yang nggak suka sama saya, atau si B, energi kita kan habis. Dan itu Ya. tidak pernah saya mau menghabiskan waktu di sana. Iya, betul. Gitu. Langsung aja ya Bu, kita cari solusinya daripada cari-cari yang ini yang gak jelas. Fokus, kerjaan banyak banget ya Bu. 24 jam kurang rasanya. Aduh, Masya Allah. Kemudian tuh BTF Mall ini sekali Bu, banyak sekali pertanyaannya. Wah, pernah dapat ini juga katanya baju dari Dress Bilkis cantik sekali dikasih sama kakak saya, benar-benar detail dan indah karya rancangan Tante Tuti katanya. Dia pernah dikasih ini. Alhamdulillah, terima kasih Mbak BT BTL. BTF Mall. Iya. Terima Tuh. kasih, semoga berkenan ya Mbak. Nah, Iya, Bu. Banyak yang love juga, kasih emoticon love tuh, Bu. Masya Allah. alhamdulillah, apa tuh Nun, alhamdulillah. Kemudian Semua dari Alia_Palembang, Bu, bagi tips, Bu, bagaimana mengatasi kegagalan, katanya. oke, jadi penting ya. Mm-mm. Semua unit usaha pasti akan menghadapi satu permasalahan. Karena hidup itu pasti ada masalah. Kalau nggak ada masalah, nggak hidup. Orang hidup itu pasti ada masalah. Dalam bisnis pun pasti menghadapi satu masalah. Masalah itulah yang akan menjadikan kita semakin lebih pintar, semakin lebih bisa maju usaha kita. Kalau kita tidak meninggalkan masalah tersebut. Jadi masalah itu harus kita selesaikan. Nah, bagaimana menghadapi masalah? Ya, Mbak ya. Pertanyaan tadi bagaimana menghadapi Kegagalan, Bu. kegagalan. Urutan pertama yang kita lakukan adalah ini istilahnya apa ya? Membaca. Membaca kegagalan itu ada di mana, di titik mana kegagalan tersebut. Apa yang menjadikan dasar melatar belakangi kegagalan tersebut itu yang kita cari. Ibarat kata itu penyakitnya. Nah, dari situlah yang kemudian kita perbaiki. Pasti nanti kalau bisnis itu berentet. Karena bisnis itu kuncinya di manajemen. Nah, manajemen itu ada manajemen SDM, manajemen produksi, dan manajemen pemasaran atau marketing. Setidaknya 3 manajemen. Dan ada sih sebenarnya manajemen pengembangan, itu di SDM ya, pengembangan usaha. Bisa. Setidaknya di 3 manajemen ini, ada manajemen keuangan, ya, 4. Nah, ini setidaknya kita melihat permasalahan tuh, dasar masalah ada di mana. Nah, itulah yang kemudian kita coba sisir seperti itu. Saya rasa gitu, Mbak. Oh iya, luar biasa sekali. Itu Mbak, tadi pertanyaan dari Mbak mana ya? Sudah saya ini. Tuh, semoga dari menghilang pertanyaannya. Alia_Palembang, bagaimana mengatasi kegagalan? Sudah banyak sekali tadi Mbak tips-tipsnya yang di Palembang, Tetap Bu. semangat. Ya, bagaimana mengatasi kegagalan? Yang mengatasi kegagalan tadi itu kita membaca dulu masalahnya, kemudian Ya, kita mencari solusi, menyisir dari permasalahan tersebut. Dan tuh kemudian kan. perbaikan langsung. Sebaiknya jangan menunda. Ketika kita ada masalah itu apalagi di dunia bisnis ya, di dunia bisnis itu kan sebenarnya masalahnya itu lebih banyak ke teknis sebenarnya.
gitu loh. Iya. Marketing itu teknis lagi, keuangan Hmm. juga. Jadi hal yang bisa diperbaiki sebenarnya. Seperti itu. Hmm. Jangan menunda menyelesaikan permasalahan. Ingat, Hmm. catat, catat. Atau Tadi kadang menggampangkan ya. Kadang-kadang kita iya, ya jadi lah itu lupa akhirnya. Kalau lupa nanti masalah akan muncul lagi, Mas. iya. Selesai selesai itu lagi ya Bu. Gitu. Iya. Oh, oh. Mbak Leni Nia menjawab katanya beliau di Sumenep Bu. Kalau Mbak Izet underscore sub di Balikpapan. Wah, Oh, banyak-banyak. Tadi yang bertanya di Palembang. Tuh, Palembang, Palembang, Balikpapan. Balikpapan, Sumenep, di mana-mana. Alhamdulillah. Kemudian kiat-kiatnya nih Bu untuk mampu bertahan sampai sekarang. Kan sudah 20 tahun berkarya, kiat-kiat apa saja yang bisa di-share nih ke para viewer semua? Ya, kiat bagaimana kita tetap bertahan. Saya selalu mengibaratkan dalam ketika kita berbisnis itu saya mengibaratkan seperti kapal. Bahwa perusahaan kita itu adalah kapal yang berada di tengah samudra. Nah, paling paling aman kalau samudranya itu ombaknya nggak besar kan. Tapi pasti akan ada satu ombak atau nah, bagaimana kapal kita itu tetap aman hingga sampai ke pelabuhan dan tetap berjalan terus dengan baik. Nah, di sini adalah di kapal tersebut tuh ada banyak uh, apa bagian-bagian yang harus saling berkait. Nah, teamwork pertama. Teamwork harus mampu bekerja secara bergandengan, ya. Jadi kalau ini teamworknya aja nggak bisa jalan bagus, bagaimana kapal tersebut akan bisa mengarungi? Hmm. Di semua divisi itu harus memiliki visi dan misi yang sama dan mereka bisa memegang visi. Kedua, kapal itu memiliki apa ya kekuatan, itu sudah punya kekuatan kan? Kekuatan. Nah, harus kita berbisnis sesuai dengan kekuatan yang kita miliki. Kalau kita melebihi dari kekuatan, ya kita akan tenggelam. Kalau kita mau lebih besar, kalau kapal itu sudah cukup sudah dalam kemampuan yang optimal, buatlah kapal baru. Mungkin itu kalau diibaratkan dari pengembangan usaha, karena kadang-kadang banyak terjadi. Begitu ambisi yang luar biasa, membuat pengembangan usaha tanpa mengetahui kemampuan dasar atau kemampuan dirinya. Akhirnya terjebak pada kondisi berat, ya kemudian ya udah, itu malah menjadi satu masalah buat dirinya. Ya, Apalagi jadi kalau tanpa harus perencanaan ya Bu, nah, berantakan. perencanaan itu di situ. Kemudian produk yang harus kita buat ketika kita sudah melihat tim kita, produk yang harus kita buat adalah sesuai dengan pasar yang memang kita tembus. Selama kita tidak mampu membaca pasar kita, maka produk kita tidak akan mampu tersebut. Ya, dan yang jelas aktif kita karena sekarang apalagi sekarang dunia online semakin lebih menjadi bisa dibilang primadona malahnya. Sekarang dalam hitungan tingkat ini online tuh tiba-tiba udah di atas gitu. Nah, mau tidak mau kita harus mampu berbisnis dan mengambil porsi di online tersebut. Nah, artinya apa? Saya selalu mengibaratkan seperti amuba kalau saya bilang kepada anak buah saya. Kita harus mampu seperti amuba atau sel. Ketika di lubang kecil kita bisa tembus, di lubang besar pun kita bisa tembus. Artinya apa? Fleksibel. Jadi usaha pun kita harus bisa membawakan usaha kita itu mampu mengarungi di titik mana. Nah, yang terpenting berarti apa di situ? Keuletan. Ulet dalam kita berbisnis, passionnya harus jelas sesuai dengan passion yang kita yang kita punyai. Jangan mudah ikut-ikutan dengan yang lain. Dan yang terakhir, ini bulan pertama sih, doa. Jangan pernah lupa, dan saya selalu membudayakan di tim produksi saya, setiap pagi kami selalu berdoa bersama sebelum memulai usaha, sebelum mulai bekerja. Nah, karena bagi saya, ya doa itulah yang kemudian Allah akan mengabulkan apa yang menjadi keinginan ataupun cita-cita kita. Saya rasa itu Mbak Nina dan Mas siapa tadi?
Tadi Mbak yang pertanyaan dari saya, Bu. konklusinya. Bu, terakhir Bu, karena sebentar lagi 5 menit lagi kita selesai, masih ada penutupan. Monggo Bu, nyuwun pesannya nih bagi para desainer muda agar mampu bertahan menjaga eksistensinya di dunia fashion. Para desainer muda jangan lupa ya dengarkan kiat-kiatnya untuk bertahan dan menjaga eksistensi di dunia fashion. Monggo Bu, minta tipsnya buat saya juga. Jadi kalau bilang yang muda gitu nggak berasanya saya jadi tua ya Mbak ya. Oke, Jadi Bu. kayaknya, jadi bagi kita pelaku industri di dunia fashion khususnya, Ya. fashion itu pasti tidak lepas dari lifestyle, Hmm. gaya hidup. Bisnis, kita kan bisnis di dunia gaya hidup. Hmm. Nah, kalau kita memang mau tetap stabil ataupun eksis, maka kita harus bisa mengikuti visi misi dari dunia fashion itu sendiri. Dunia fashion itu seperti apa? Yang dimau di dunia fashion itu setiap masyarakat fashion itu maunya apa? Hmm. Nah, kita harus benar-benar menguasai, mengerti visi misinya. Kemudian fast fashion atau bisa dibilang kita harus mampu membaca kebutuhan fashion dari masyarakat atau tren. Nah, kalau seorang fashion designer harus mampu menciptakan tren. Tapi tren itu diciptakan tuh sebetulnya kan karena perilaku. Sekarang, trennya Ya. baju apa nih? Ada Ya. pandemi ini. Setelah ada COVID ini. Trennya seperti apa? Masker. Nah, kurang lebih harus mampu menciptakan itu. Kemudian, kalau kita ingin kuat di dunia fashion, diterima pasar, ya kita harus diketahui. Jadi harus aktif. Produk kita bagus, kita tidak aktif. Bagaimana orang kan tahu? Kita jadi seperti apa itu? Kalau peribahasa apa? Mutiara dalam apa, Mbak? Dalam lautan. Tidak ketahuan itu. Nggak ketahuan ya. Iya, Ya, ngumpet aja kan padahal cantik ya. harus kita sosialisasikan atau kita harus aktif Iya. menyampaikan. Nah, bagaimana? Ya, mengikuti banyak kegiatan-kegiatan, event-event. Itu salah satu cara kita menegakkan produk kita. Iya. Nah, dan yang terakhir, bisnis dengan menggunakan e-commerce. Itu sudah bukan lagi sesuatu yang dinomor dua kan. Dia harus sudah sejajar. Apalagi kondisi sekarang sudah seperti ini. Budaya kehidupan manusia sudah berubah total. Ini malah menjadi urutan pertama sekarang online itu. Nah, yang sangat sangat mendasar kalau dalam dunia bisnis berarti ya kemampuan memanajemen unit usaha itu yang tadi saya sampaikan. Dan yang terpenting kalau kita mau tetap stabil ya berbisnislah di passionnya. Ini penting. Berbisnis di passionnya, di rohnya. Saya rasa itu. Betul. Wah, luar biasa sekali. Masya Allah. Saya sampai tidak mampu berkata-kata karena saking sambil mendengarkan, saya sambil nyatet, sambil dengerin, saya sambil nyatet nih Bu. Banyak banget pembelajaran yang bisa diambil dari obrolan 1 jam ini. Ya Allah, Bu, bikin kelas motivasi Bu sepertinya untuk para desainer Bu, supaya bisa terus termotivasi, terus diajarin terus nih gimana caranya membangun eksistensi di berbagai era yang berbeda-beda nih, harus tetap mengikuti lifestyle karena fashion is a lifestyle gitu kan. Gimana caranya untuk terus mensejajarkan diri dengan pola hidup masyarakat Indonesia gitu. Keren sekali. Bu, ini BTF mau terus bikin notes apa-apa yang ibu sampaikan yang menurut BTF Mall ini sangat bermanfaat. Ibu keren sekali sampai akhir, banyak banget dia kirim. Monggo di scroll. Banyak banget catatan saya katanya tuh.
Ya semoga bermanfaat. Tapi ya kalau ada kekurangan salahnya itu saya ya Mbak ya. Tapi kalau ada yang bermanfaat itu datangnya dari Allah. Amin, Masya Allah. Ibu matur nuwun sangat sama berbagai macam insight-nya yang dibagikan hari ini, ilmunya, sharing-sharing pengalamannya, semuanya insya Allah bermanfaat untuk saya pribadi, untuk para viewer semuanya di rumah. Matur nuwun sangat atas waktunya karena sudah berkenan diundang jadi narasumber di Nina Nugroho Store. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan Ibu atas segala ilmu yang telah dibagikan hari ini. Terima kasih Amin. banyak Ibu. Iya. Sama-sama Mbak Nina, saya juga terima kasih untuk Mbak Nina dan semoga Nina Store semakin laris, semakin berkah, menginspirasi Amin. para muslimah Indonesia di dalam menggunakan busana kerja yang sangat stylish, sangat sangat cantik tampilannya dan Masya Allah. dan terima kasih buat Amin. viewers-viewers yang sudah bergabung. Amin. Iya, sukses terus ya Bu. Sukses terus, terima kasih selalu menginspirasi. Mudah-mudahan segera berlalu pandemik ini, jadi kita bisa ketemu lagi di event-event fashion. Iya Ibu, Amin. selanjutnya di mana Bu? Ada kegiatan apa? Selanjutnya ada kegiatan apa di Jakarta? Mungkin barangkali para viewers ada yang mau Oh ya, melihat koleksi-koleksinya. nah, kan kita akan ada ini ya, apa Indonesia Fashion Week Hmm. 2020 kan. Kemudian ada karya kreasi Indonesia dengan Bank Indonesia. Kebetulan Hmm. saya dengan eh, dua desainer yang lain diminta untuk ada di nanti bersama dengan UMKM binaan Bank Indonesia di Hmm. karya karya kreatif Indonesia 2020 itu kalau nggak salah di bulan November dan Biasanya. Indonesia Modest Fashion Week walaupun mungkin secara virtual nanti dan beberapa event-eventnya. Oh, kan. Jadi yang kangen sama bagaimana apa namanya kreasi desainnya Bu Tuti di akhir tahun 2020 banyak sekali event-eventnya nih. Monggo dipirsa nih nanti. Silakan dilihat dan dinikmati. Terima kasih banyak Ibu. Ya Allah, nggak Mas, terasa udah jam 5 lewat 2. Pamit-pamit, iya undur diri Bu. Saya iya Nina Nugroho atas nama Nina Nugroho Star menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sharing ilmunya Bu. Mudah-mudahan nggak kapok. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semua datangnya dari saya gitu, yang bermanfaat datangnya dari Allah yang tadi Ibu sampaikan ya Bu. Matur nuwun sangat Ibu. Sampai ketemu lagi. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Sehat ya Bu, sehat selalu. Salam untuk Adek. Salam buat semuanya. Semoga kita bisa nanti bisa jalan bareng lagi seperti dulu ya Mbak Yanina ya. Iya, iya, amin, amin, amin. Sampai ketemu Bu. Buat Assalamualaikum. teman-teman yang sudah gabung, terima kasih sekali. Iya, terima kasih yang sudah gabung, kata Bu Tuti, luar biasa. Ya, Alhamdulillah. Makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan saya jadi salam lagi. Alhamdulillah. Tadi banyak sekali pembelajaran dan pengalaman-pengalaman yang di-share oleh Ibu Tuti Adib terkait dengan tema hari ini, yaitu tentang menjaga eksistensi di era new normal. Tuh. Nanti kalau misalnya untuk para viewer semua yang belum sempat nonton atau baru bergabung di akhir-akhir masa live kita tadi, mangga bisa dilihat pembahasan tadi atau pemaparan Bu Tuti, sharing pengalamannya. Banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat yang beliau share kepada kita, bisa dilihat di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Jangan lupa, karena setelah selesai acara ini, acara live ini, kita langsung save dan bisa dilihat di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Nah, sekarang waktunya untuk pengumuman pemenang. Siapakah pertanyaan-pertanyaan terbaik yang mendapatkan hadiah dari Nina Nugroho Store? Karena 2 pertanyaan terbaik akan diberikan hadiah oleh Nina Nugroho Store. Siapakah beliau? Beliau adalah yang pertama, pertanyaan dari Hani Hari Syuftika.
Pertanyaannya adalah, menjaga eksistensi di era new normal tentu bukan barang mudah bagi kita semua, terutama sebagai guru dan orang tua. Kebetulan saya guru SMA, bagaimana agar selalu berpikir positif dan tidak panik dengan new normal. Thank you. Katanya selamat ya kepada Mbak Hani. Kemudian yang kedua, wah, ini Mbak Hani komen lagi, keren sih buat Mbak Nina, semoga sukses, banyakin sharing lagi dengan narsum yang keren. Selamat ya Mbak Hani, telah menjadi pemenang. Kemudian satu lagi dari BTF Mall, saya baru bikin Instagram BTF Mall dengan isi jualannya campur-campur, jualan seluruh titipan dagangan keluarga saya. Adakah tips untuk manajemen akun Instagram? Nah, kepada dua pemenang, Mbak Hani dan BTF Mall, silahkan menghubungi nomor yang ada di bio-nya Nina Nugroho Store, atau klik di situ ada tautan untuk tersambung ke WhatsApp. Monggo silakan diklik atau di DM Instagramnya Nina Nugroho Store untuk selanjutnya berkomunikasi dengan sales advisor kita supaya bisa dikirimkan hadiahnya. Terima kasih untuk para viewer semuanya yang telah menonton live Instagram Nina Nugroho Store hari ini. Kembali lagi, live Instagram yang kita adakan dalam program Nina Nugroho Solutions ini adalah sebuah program yang kami canangkan untuk memberikan value lebih kepada para customer Nina Nugroho Store, dan juga sebagai tanda apresiasi, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada customer kita semua dengan cara memberikan informasi dan juga solusi seputar hal-hal yang memang menjadi pertanyaan atau memang menjadi tantangan bagi para perempuan multiperan di Indonesia gitu. Karena yang namanya perempuan multiperan sekarang ini perannya banyak sekali, ibu, istri, anak, karyawan, pengusaha, profesional, dan segala macamnya. Pasti banyak sekali memerlukan asupan ilmu dan juga banyak sekali memerlukan pencerahan untuk supaya bisa terus berkembang dan terus mengembangkan pemikirannya untuk lebih positif, untuk supaya lebih sukses di bidang karirnya, belajar dari pengalaman orang lain, dan segala macamnya gitu. Senang sekali saya bisa berada di sini untuk memandu acara ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf, insya Allah akan terus diperbaiki segala kekurangannya dalam program ini. Kemudian jangan lupa, ini hari Sabtu, hari Rabu ada lagi loh program Nina Nugroho Store di live Instagramnya Nina Nugroho Solutions. Di hari Rabu akan ada kejutan dari Nina Nugroho Store. Apakah itu? Oke, di hari Rabu itu nanti masih seputar fashion di hari Rabu. Bisa jadi nanti saya yang akan memoderatori sekaligus menjadi narasumber, karena akan ada kejutan-kejutan menarik dari Nina Nugroho Store. Apa-apa saja sih yang akan dipersembahkan oleh Nina Nugroho Store seputar era new normal ini. Jangan lupa hari Rabu jam 4 sore nanti bersama saya. Terima kasih semuanya atas atensinya, atas doanya, atas supportnya untuk terus menyaksikan acara Nina Nugroho Solutions di live Instagramnya Nina Nugroho Store. Mudah-mudahan acara yang positif ini disambut juga dengan positif, karena tidak ada pemikiran apapun yang menuju ke arah negatif atau ke arah manapun yang sekiranya bisa membuat acara ini tidak bermanfaat. Insya Allah bermanfaat selalu. Terima kasih. Sampai ketemu hari Rabu jam 4 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.